Constraint Teori 6 oleh Rizka Amelia, dosen pembimbing PMB Asmara, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghabisan data. Dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut: not null, unit, primary key, OMG, set. Contoh penulisan constraint: create tabel, skema tabel, kolom, data type, report, expression, kolom constraint, sampai tabel express. Macam-macam constraint. Yang pertama yaitu constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh memiliki nilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh nol, harus diisi. Yang kedua adalah constraint unit. Mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unit. Ilustrasi penggunaan constraint unit yaitu jadi antara satu data dengan data yang lain tidak boleh memiliki kesamaan isi dari data, jadi harus unit. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unit. Constraint foreign key didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini adalah keyword yang ada pada constraint foreign key. Yang pertama, foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonvensi dependent foreign key di tabel null. Constraint set digunakan untuk mendefinisikan suatu constraint kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisan alter tabel add constraint nama constraint kemudian tipenya. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employee yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employee. Contoh penggunaannya adalah pada gambar yang di bawah. Alter tabel employee add constraint ent manager foreign key manager ID dan reference employees dari ID. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint bisa digunakan perintah alter tabel. Cara penulisan alter tabel nama tabel block constraint nama constraint kemudian tipe. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employee menggunakan query alter tabel employee block constraint kemudian nama constraintnya misalnya ent manager sk. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees ke departemen ID. Alter tabel departemen block primary key cascade. Jadi ini digunakan untuk menghapus primary key dari tabel employee yang berasosiasi dengan departemen ID. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Contoh penggunaannya alat disable employees disable constraint nama constraint. Pilih pilihan cascade digunakan untuk menjaga dependent integrity constraint, yaitu hubungan dengan constraint atau tabel indeks. Mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Untuk penggunaannya alter tabel employees atau nama tabel enable constraint nama constraint. Cascading constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary di unit case yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Primary menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi
C untuk constraint case, R untuk referential integrity atau frame case, T untuk primary key, U untuk constraint limit. Bisa kita lihat dari tabel insert constraint, yaitu dengan cara melakukan query, select constraint name, constraint type, atau the search condition from user constraint, di mana tabelnya sama dengan employee. Jadi melihat constraint dari tabel employee. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menambahkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama, suatu constraint yang ada pada field user cons column. Terima kasih telah melihat video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda.